khusus bagi polisi, inilah saatnya untuk berbenah. Dengan era medsos yang selalu mengedarkan isu yang belum tentu kebenarannya, seolah-olah itu masyarakat sudah terhipnotis, seolah-olah itu sudah merupakan sesuatu yang benar tanpa menunggu pembuktian kebenarannya. Saya selama ini selalu mengikuti Mas Bonyamin itu, pendapat-pendapatnya itu harus kita tangkap gitu, jangan kita alergi. Pak Kapolri mengatakan bahwa polisi anti kritik, ini dari atas sampai bawah mereka harus melaksanakan. Jadi kalau sudah kebijakan Pak Kapolri harus dilaksanakan. Kalau tidak, ada apa di dalam tubuh Polri? Yang pertama Bang Karni ya, isu yang digulirkan tentang perang bintang apalagi oleh Pak Menko Polhukam dalam kapasitasnya sebagai Ketua Kompolnas. Saya memang agak bertanya-tanya gitu, apakah ini merupakan satu statement lembaga ataukah pribadi beliau? Kan biasanya Kompolnas itu ada strukturnya, ada ketua, wakil, mungkin sudah didiskusikan dulu sebelum digulirkan ataukah tidak. Kenapa demikian? Karena isu ini sekarang menjadi seksi ya. Apalagi menyangkut masalah perang bintang di tubuh Polri. Orang awam itu menganggap bahwa di dalam Polri terjadi perpecahan. Nah, kalau perpecahan itu kita bisa melihat saja dari pelaksanaan tugas di lapangan. Padahal ini ada riak-riak kecil, tetapi kebetulan yang terlibat orang besar yang membuat seolah-olah di dalam tubuh Polri saat ini ada perpecahan. Saya tidak mengatakan bahwa Polri itu sekarang baik-baik saja. Tadi yang dikatakan oleh Mas Bonyamin itu saya apresiasi Mas, yaitu yang harusnya ditangkap oleh Polri sebagai satu informasi yang harus dibuktikan kebenarannya sehingga menjadi fakta. Nah, contohnya sekarang, tadi disampaikan satu kasus saja, misalnya kasus yang sekarang tambang ilegal. Tambang ilegal itu saya sendiri sudah menerima ya, dan itu sudah beredar di WA Group bahwa itu ada namanya jelas ditandatangani oleh Ferdy Sambo. Kalau melihat di situ adalah permintaan untuk menindaklanjuti dengan pemeriksaan. Pertanyaan saya, apakah itu ditujukan kepada Barreskrim sudah ditindaklanjuti atau belum? Nah, dari hasil keterangan yang disampaikan Pak Kapolri itu sudah mengutus untuk melakukan penindakan di sana. Sehingga saudara Ismail Bolong itu sampai dia mengundurkan diri karena dia mungkin daripada nanti kena kode etik kemudian di PTDH dan sebagainya, mengundurkan diri dulu. Tapi kan kasus ini masih berjalan. Kita tidak tahu apakah ini memang betul sudah menjadi satu fakta atau berdasarkan informasi. Nah, tentunya kalau saya bicara Bang Karni ya sebagai mantan Kabar Eskrim, saya itu akan menerima semua informasi dan harus dibuktikan, diuji kebenarannya menjadi satu fakta. Contohnya Kanjuruhan tadi. Ya, Kanjuruhan itu dikatakan bahwa itu satu sistem keamanan yang bukan tanggung jawabnya Polri saja. Tadi Mas Bonyamin menyampaikan betul sekali, yang nutup pintu itu siapa? Nah, kalau ada orang-orang yang terkait dengan pemberian izin itu tanggung jawab bidang kebijakan. Karena tadi kausalitas, penyebab dia memberikan kebijakan yang tidak diperhitungkan dengan perkiraan keadaan atau risiko, maka terjadilah kejadian di Kanjuruhan. Jelas Polri harus bertanggung jawab, tapi tentunya yang memberikan kebijakan itu pun juga harus bertanggung jawab. Kalau tidak ada sebab, tentu tidak akan ada akibat kan. Nah, kemudian ada satu lagi tadi yang disampaikan konsorsium 303. Saya harus mengakui Bang Karni, waktu zaman dulu sebelum 303 itu dilarang, ya jujur aja saya juga masih pangkat kapten, saya dikasih Pak. Ya kita terima, orang nggak dilarang, masih ada di Lokasari, masih ada di Senayan, LCC, di Monas juga ada, kan belum dilarang. Sekarang sudah ada aturan yang melarang. Nah biasanya kalau yang ilegal itu di backingi oleh satu kekuatan. Kalau enggak, ngapain dia mesti kasih ini, kan namanya ilegal. Nah yang kekuatan disampaikan sama Mas Bonyamin tadi adalah ya banyaklah, bukan hanya polisi saja saya kira kan. Semua terkait dengan, tapi khusus bagi polisi
inilah saatnya untuk berbenah. Dengan era medsos yang selalu mengedarkan isu yang belum tentu kebenarannya, seolah-olah itu masyarakat sudah terhipnotis, seolah-olah itu sudah merupakan sesuatu yang benar tanpa menunggu pembuktian kebenarannya. Saya selama ini selalu mengikuti Mas Bonyamin itu, pendapat-pendapatnya itu harus kita tangkap gitu, jangan kita alergi. Pak Kapolri mengatakan bahwa polisi anti kritik. Ini dari atas sampai bawah mereka harus melaksanakan. Jadi kalau sudah kebijakan Pak Kapolri harus dilaksanakan. Kalau tidak, ada apa di dalam tubuh Polri? Kebetulan anak saya juga di polisi, sering bicara sama dia. Di dalam polisi ini sebenarnya di tingkat tataran menengah ke bawah itu semuanya solid. Ya. Hanya di atas ini ya biasalah seksi lah. Kalau namanya ada yang saling melempar isu yang disampaikan tadi ya saya kira itu yang diartikan sebagai perang bintang. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Tapi kalau kembali menurut saya, barangkali dengan apa yang dilemparkan oleh Pak Menko Polhukam ini mungkin perlu ditindaklanjuti oleh Kompolnas. Bagaimana mengumpulkan fungsi terkait di bawah untuk membahas mengenai isu-isu yang masuk ini harus segera diselesaikan. Gitu Bang Karni. Izin Pak Jenderal. Tapi kalau setoran dulu mungkin karena waktu belum dilarang kira-kira kecil. Tapi setelah ilegal malah pasti lebih besar. Kira-kira Jelas, Mas. Kalau yang namanya legal itu nggak kasih hanya partisipasi. Kalau yang namanya ilegal antisipasi supaya nggak ditangkap. Ya pasti lebih Jadi gede. pasti lebih besar ya? Lah, iya. Nah sekarang kembali kepada sumpah jabatan dan lain sebagainya. Kalau saya melihat bahwa ini merupakan satu informasi bagus lah yang nambah bagan-bagan itu ya. Saya juga agak sedikit familiar dengan membuat bagan itu. Cuman saya kan tidak bisa mengatakan yang buat bagan itu siapa. Bisa saja orang-orang yang mungkin sudah terbiasa dengan tugas polisi yang mungkin ingin membuat ini satu isu yang bisa meledak yang memojokkan polisi, membuat seolah-olah polisi ini udah sangat bobrok. Kalau menurut saya memang polisi saat ini tidak baik-baik saja, tapi sedang ada upaya untuk bagaimana memperbaiki dengan ketegasannya Kapolri ya. Kapolri sekarang kan betul-betul tegas. Nah, ketegasan Kapolri ini dari atas sampai bawah ini harus betul-betul satu suara. Jangan di atas ngomong A sampai di bawah jadi Z. Nah, siapa sekarang yang mengontrol kebijakan yang sudah dikeluarkan Kapolri dilaksanakan hasilnya apa? Nah, tentunya ini mesin harus bergerak. Nah, kalau mesin harus bergerak berarti di Polri ini harus solid. Menurut pandangan saya, polisi ini sekarang masih cukup baik. Nah, buktinya bahwa polisi sekarang Bang Karni adalah nomor 5 terbaik di dunia. Kita bisa lihat beberapa referensi. Yang menilai itu bukan orang Indonesia, karena nilai setitik rusak susu sebelah. Nah, nilainya inilah yang harus diperbaiki. Ya, dengan cara apa? Membuka diri. Ya, informasi dari teman-teman Mas Bonyamin, mungkin tempat lain itu betul-betul harus bisa diterima dengan besar hati, dibuktikan kalau benar anggota yang salah ditindak ya sesuai dengan aturan yang berlaku. Tidak berarti harus dipecat semua. Untuk membentuk satu orang polisi itu membutuhkan luar biasa besar uang negara. Tentunya harus dilihat sampai seberapa besar kualitas perbuatan pelanggarannya. Nah, itu harus dilakukan secara profesional dan proporsional. Saya kira itu, Bang. Kalau mau diperbaiki, kita harus mulai dari mana? 3 hal. Yang pertama, semua ini adalah kelemahannya di aspek pengawasan. Ya, pengawasan secara berjenjang. Disinilah terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Yang kedua, pengendalian. Pengendalian itu seorang kesatuan atas harus bisa mengendalikan kesatuan yang di bawah agar dia tidak melakukan penyimpangan dari norma yang sudah ditetapkan berupa kebijakan. Yang ketiga yang paling penting, kalau mobil itu kan harus ada supir. Kepemimpinan. Kepemimpinan itu juga berjenjang dari mulai pimpinan tertinggi, pimpinan Polda, Polres. Nah, kalau pemimpinnya tidak bisa memberikan contoh yang baik, anak buahnya pasti juga tidak akan bisa respect, bahkan di bawah akan membijaksanakan sendiri. Apalagi misalnya kalau saya menjadi seorang pimpinan kesatuan, saya nggak mau tahu, yang penting saya ada setoran. Nah, yang di bawah kan pusing, gimana cara setoran? Kan tidak mungkin dari APBN. Ya dia harus mencari dari sesuatu yang ilegal. Ini dipotong oleh Pak Kapolri, tidak lagi ada namanya setoran. Pertanyaan saya, apakah sudah dilaksanakan? Kalau sudah dilaksanakan, yang mengawasi siapa? Yang menilai siapa? Apakah sudah dipublikasikan? Nah, kelemahan di sini adalah apa yang sudah dilakukan oleh Polri secara baik saat ini, itu masyarakat jarang yang mengetahui. Sehingga di sini mungkin kita perlu membuka komunikasi publik, harus menunjuk orang-orang yang memang duduk di tempat-tempat tertentu yang harus memiliki kemampuan public speaking. Ya. Jangan istilahnya kita diem padahal kita sudah berbuat. Tentunya masyarakat akan menilai seolah-olah polisi tidak berbuat, padahal polisi sudah berbuat banyak.
Itu pendapat saya. Artinya tidak boleh narasi aja, tidak boleh ada setoran, tapi buktinya ada setoran. Nah itu kan sekarang yang ngawasi siapa Mas? Kan yang ngawasi Pak. Nah kalau betul ada bukti setoran, tindakan. Jadi jangan sampai Kapolri sekarang tidak boleh ada setoran, masih ada setoran. Nah kalau ketahuan, kalau tidak ditindak, ini kan menjadi sesuatu yang racun yang berkembang terus, yang membuat tubuh kita justru akan keracunan gitu. Di konsekuensi siapa yang harus menindak sini adalah aspek apa yang di sini paling pokok adalah kepemimpinan. Seorang pemimpin yang punya kepemimpinan yang baik, bersih, ya, kemudian komunikatif, kemudian juga yang normatif. Saya kira itu harus lebih banyak sekarang Pak Kapolri fokus kepada bagaimana mengatasi hal-hal yang tidak baik-baik saja ini menjadi baik-baik saja.